Ya bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel ini di Bimbingan Belajar Aroyan. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu part keempat dari latihan soal persiapan OSN SMP atau MTS untuk tahun 2024 bidang matematika. Pada video kali ini kita akan bahas 3 buah latihan soal yang terkait tentang materi fungsi. Nah, tetapi sebelum itu, kalau misalkan ada adik-adik ataupun rekan-rekan guru yang menonton video ini tetapi belum subscribe channel ini, subscribe dulu sekarang supaya kalian membantu untuk mendukung channel ini agar lebih baik ke depannya, dan juga agar kalian tidak ketinggalan materi-materi atau latihan-latihan soal terkait tentang OSN tahun 2024 tahun ini. Oke, jangan lupa juga untuk join grup Telegram kami di link yang ada di kolom deskripsi. Kita mulai pembahasan pada video kali ini dari soal nomor 12. Yuk kita baca dulu soalnya bersama-sama. Jika f adalah fungsi linear, f1 itu sama dengan 2000 dan fx tambah 1 tambah 12 itu sama dengan fx. Maka nilai dari f100 sama dengan titik-titik. Nah, untuk menyelesaikan soal ini tentunya kita akan tuliskan kembali dulu apa info-info penting dari soal tadi. Nah, pertama jelas f1 itu katanya adalah 2000. Nah, selanjutnya dikatakan juga bahwa fx tambah 1 kemudian ditambah dengan 12 itu sama dengan nilainya fx. Nah, kalau misalkan kita pindahkan positif 12-nya ke ruas kanan sedangkan fx-nya ke ruas kiri, maka akan tercipta persamaan seperti ini. Fx tambah 1 kemudian dikurangkan dengan fx, ini akan hasilnya adalah negatif 12. Nah, setelah kita mendapatkan nilai ini, fx tambah 1 kurang fx sama dengan negatif 12, itu apa sih maknanya? Ini maknanya kalau misalkan kita kurangkan nilai dari suku kedua, kurangi suku pertama, atau misalkan suku sesudahnya, kurang dengan suku sebelumnya, itu akan mendapatkan nilai adalah negatif 12. Kalau kalian ingat bahwa ini adalah nilai dari beda atau selisih dari suku setelah dan suku sebelumnya, maka ini namanya adalah beda. Bedanya adalah negatif 12. Nah, kalau misalkan kita mencerna makna dari fx tambah 1 kurang fx sama dengan negatif 12 untuk mendapatkan nilai f100, maka kita harus mengingat ini adalah barisan aritmatika. Kenapa demikian? Kalau misalkan kita memiliki nilai suku-suku yang memiliki pola atau selisih yang teratur, merupakan penjumlahan ataupun pengurangan, maka ini jelas adalah barisan aritmatika. Jadi kalau misalkan F1, ini F1 adalah nilai A, sedangkan B-nya itu negatif 12 yang merupakan selisih, maka kita bisa menentukan nilai dari F100 yang ditanya dari soal ini dengan cara menentukannya dengan menggunakan rumus suku ke N barisan aritmatika. Rumusnya itu adalah UN sama dengan A ditambah dengan N kurang 1 kali B. Jadi kalau misalkan yang ditanya adalah F100, berarti kita bisa pakai rumus U100 saja, U100. Nah, ini A-nya kan sudah kita ketahui bahwa nilai pertamanya F1-nya adalah 2000, maka kita tinggal substitusi saja di sini 2000, kemudian ditambah dengan N kurang 1. Nah, N-nya ini yang 100 yang ditanyakan di soal tadi, maka di sini 100 dikurang 1 dikalikan dengan selisih. Selisihnya itu adalah yang ini, negatif 12, yaitu fx tambah 1 yang dikurangkan dengan fx. Nah, itu nilai dari selisih yang ada di barisan aritmatika yang timbul dari efek dari fungsi tadi ya, fx tambah 1 tambah 12 sama dengan fx. Maka di sini kita tuliskan negatif 12. Nah, kita hitung aja sini 2000, kita tulis ulang kembali. 100 dikurang 1 itu hasilnya adalah 99. Nah, 99 kita kalikan dengan negatif 12. Coba kita hitung dulu 99 kali 12 ini berapa sih? Di sini 8, ingat 1, ini 8 tambah 1 19. Kalau dikali 99 angka 1 dituliskan kembali, berarti di sini 8 ingat 1 berarti 1188. Maka di sini kita tuliskan 2000 dikurangkan dengan 1188. Maka di sini kita kurangin aja 2000 dikurangkan dengan 1188. Maka sini kita kurangkan bersusun aja. Di sini tentunya minjam ya dengan angka yang di depannya. Ini juga minjam dari angka yang sebenarnya, maka kita peroleh 10 kurang 8 itu 2, 9 kurang 8 1, 9 kurang 1 8. Ini adalah 0 di depannya, maka hasilnya adalah 812. Nah, ini adalah nilai U100 yang nilainya itu sama dengan F100 karena dia merupakan suku ke-100 dari fungsi linear yang ada di soal tadi. Sehingga jawaban dari soal ini nilainya adalah 812, opsi yang benar adalah opsi yang B. Semoga kalian paham dari pembahasan soal nomor 12 ini ya. Jadi ini terkait tentang materi barisan aritmatika yang dikemas dalam bentuk soal fungsi gitu ya.
Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Di sini kita baca dulu soalnya bersama-sama. Didefinisikan fungsi fn sama dengan 2 berpangkat n kurang 1 tambah 2 berpangkat n kurang 2 berpangkat n tambah 1 untuk setiap bilangan asli n. Nilai f1 tambah f2 tambah f3 tambah f4 tambah f5 adalah titik-titik. Jadi untuk menyelesaikan soal yang seperti ini, kita tinggal substitusi aja nilai f1, f2, f3, f4, f5 ke dalam persamaan fungsi yang ada di soalnya tadi. Maka di sini kita tuliskan kembali dulu fn-nya. Berarti ini kan fn sama dengan 2 berpangkat n kurang 1 ditambah dengan 2 berpangkat n kurang 2 berpangkat n tambah 1. Maka untuk f1-nya kita tinggal substitusi aja, berarti 2 berpangkat 1 kurang 1 tambah 2 berpangkat 1 kurang 2 berpangkat 1 tambah 1. Maka kita peroleh nilainya adalah 2 berpangkat 0 tambah 2 berpangkat 1 dikurang 2 berpangkat 2. Ini nilainya adalah 1. Untuk yang 2 pangkat 1 itu 2, kemudian untuk 2 pangkat 2 itu adalah 4, berarti negatif 4. Maka untuk F2 kita substitusi juga lagi, berarti F2 sama dengan 2 berpangkat 2 kurang 1 tambah 2 berpangkat 2 kurang 2 berpangkat 2 tambah 1. Kita peroleh hasilnya adalah 2 berpangkat 1 tambah 2 berpangkat 2 dikurangkan dengan 2 berpangkat 3. Jadi nilainya adalah 2 pangkat 1, 2. Kemudian 2 pangkat 2 adalah 4. Kemudian di sini 2 pangkat 3 adalah 8. Berarti dikurang 8. Lanjut untuk F3. Maka F3 kita ganti lagi. Dapatnya adalah 2 berpangkat 3 kurang 1 tambah dengan 2 berpangkat 3 kurang 2 berpangkat 3 tambah 1. Maka hasilnya adalah 2 pangkat 2 tambah 2 pangkat 3 kurang 2 berpangkat 4. Itu nilainya adalah 4 tambah 8 dikurang dengan berapa? 2 pangkat 4 adalah 16. Lanjut untuk F4-nya, berarti F4 sama dengan 2 berpangkat 4 kurang 1 tambah 2 pangkat 4 kurang 2 pangkat 4 tambah 1. Maka kita peroleh 2 berpangkat 3 tambah 2 berpangkat 4 dikurang 2 berpangkat 5. Ini adalah nilainya 8 tambah 16 kurang 32. Yang terakhir itu adalah F5-nya. F5-nya itu sama dengan mirip kayak tadi, 2 pangkat 5 kurang 1 tambah 2 pangkat 5 kurang 2 pangkat 5 tambah 1. Itu sama dengan 2 pangkat 4 tambah 2 pangkat 5 kurang 2 pangkat 6. Kita peroleh 16 tambah 32 dikurangkan dengan berapa? 64. Nah, kalau misalkan ini yang ditanyakan adalah jumlahnya. Ketika kita mau menjumlahkan semuanya, kita lihat pasti ada yang diulang kembali ya di sini. Negatif 4 itu kalau dijumlahkan dengan positif 4 yang ada di bawah otomatis akan saling menghabisi. Begitu juga untuk negatif 8 dan positif 8 yang ada di bawah akan saling menghabisi. Ini juga negatif 16 dengan positif 16 di bawahnya akan saling menghabisi. Selanjutnya negatif 32 dengan positif 30 yang akan di bawahnya itu akan saling menghabisi. Berarti yang tersisa yang harus kita jumlahkan itu hanyalah yang ini kita tuliskan kembali 1 tambah 2 tambah 2 tambah 4 tambah 8 tambah 16 dikurangkan dengan 64. Jadi kita jumlahkan dulu 1 tambah 2 3, 3 tambah 2 itu adalah 5, 5 tambah 4 9, 9 tambah 8 adalah 17, 17 tambah 16 itu adalah 33, maka 33 kita kurangkan dengan 64. Maka hasilnya tidak lain tidak bukan adalah negatif 31. Sehingga jawaban yang tepat dari soal ini adalah opsi yang A. Paham ya? Jadi kuncinya untuk soal seperti ini tinggal substitusikan saja ke dalam fungsinya. Kemudian kalian jumlahkan sesuainya, pasti akan ada yang dicoret-coret-coret. Diperoleh deh hasilnya adalah negatif 31 dari soal ini. Semoga kalian paham ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, tetapi sebelum kita lanjut ke pembahasan soal berikutnya, kalau kalian pengen beli buku rekomendasi dari channel ini untuk persiapan OSN tahun ini, kalian bisa cek link yang ada di kolom deskripsi. Jangan lupa cek yang ada di kolom deskripsi ya. Kita lanjut ke pembahasan nomor 14. Yuk kita baca dulu soalnya bersama-sama. Suatu fungsi ditentukan dengan rumus fx sama dengan 2x tambah 1 untuk x-nya genap, 2x kurang 1 untuk x yang ganjil. Jika a adalah bilangan asli, maka nilai yang tidak mungkin untuk fa adalah titik-titik. Nah, di sini ini kan ada sebuah fungsi yang nilainya itu ada 2 tergantung dari nilai x-nya. Kalau dia genap, maka yang dipakai adalah yang di atas, sedangkan yang ganjil pakai yang di bawah. Nah, karena di soal ini yang ditanyakan itu adalah fa, sedangkan a itu sendiri adalah bilangan asli, kita harus mendefinisikannya dulu agar nanti kapan kita menggunakan fungsi yang genap tadi, kapan kita menggunakan fungsi yang ganjil. Nah, ketika nilainya a-nya ini dikalikan 2, maka kita peroleh 2a ya.
ketika nilainya A itu belum jelas bahwa ini adalah genap atau ganjil. Nah, tetapi kalau nilai dari A tadi dikalikan 2, maka sudah pasti bilangan ini adalah bilangan genap ya. Sedangkan kalau misalkan yang A tadi dimodifikasi menjadi 2A ditambah 1, jadi dikalikan dulu dengan 2, kemudian ditambah 1. Kalau ini kan tadi genap ya, bilangan genap ditambah 1 otomatis hasilnya adalah ganjil. Nah, ketika kita sudah definisikan seperti ini, maka fungsi dari 2A dan 2A tambah 1 itu sudah fix, yang 2A adalah genap, sedangkan 2A tambah 1 adalah ganjil. Maka kita sudah bisa mendefinisikannya. Di sini untuk yang 2A, kalau misalkan kita masukkan ke dalam fungsi, maka di sini kita tuliskan F2A, maka fungsinya ini kan sudah pasti adalah menggunakan fungsi yang genap, yaitu yang di atas. Maka kita substitusi ke dalam fungsinya, kita peroleh di sini 2 dikalikan dengan X ya di sini ya. Sedangkan nilai X-nya adalah 2, berarti di sini 2 kali 2A kemudian ditambah 1 gitu. Berarti kali masuk aja 2 kali 2 adalah 4A, berarti 4A tambah 1. Nah, kemudian kita substitusi untuk yang satunya, yang ganjilnya ini berarti F2A tambah 1 yang merupakan fix bilangan ganjil, maka kita pakai yang fungsi ganjil yang di bawahnya. Peroleh 2 dikalikan dengan X ya, berarti dikalikan dengan 2A tambah 1, kemudian dikurangkan lagi dengan 1. Kita kali masuk dulu, 2 kali 2A, kemudian 2 kali positif 1. Kita peroleh 2 kali 2 adalah 4A, kemudian 2 kali 2 adalah 2, berarti tambah 2, kemudian kita kurangin 1, maka kita peroleh adalah 4A tambah 1. Nah, karena di sini berhubung nilainya itu sama-sama menghasilkan 4A tambah 1, sedangkan makna dari 4A tambah 1 ini adalah, jadi ketika bilangan ini dibagi dengan 4, maka sisanya adalah 1. Maka kita akan cek satu persatu pilihan jawabannya, mana yang memenuhi dan mana yang tidak mungkin sesuai dengan yang ditanyakan di soal ini. Nah, di sini kita cek di opsi yang pertama. Oh, ternyata 21 dibagi 4 itu hasilnya berapa sih? 21 bagi 4 ternyata 5 sisa 1. Nah, cocok ini. Ini masih termasuk kategori nilai yang mungkin dari FA. Berarti ini aman. Nah, selanjutnya untuk 39 ini ketika dibagi dengan 4 itu hasilnya berapa sih? Nah, ternyata hasilnya adalah 9 sisa 3. Nah, ini kan tidak sesuai ya. Tidak sesuai dengan syaratnya tadi bahwa hasil dari semua FA, semua nilai fungsi A yang mungkin itu harus hasilnya 4A tambah 1. Sedangkan ini sisanya itu 3 ketika dibagi dengan 4. Maka ini sudah fix merupakan jawabannya karena ini tidak mungkin ya, ini tidak mungkin. Kalau misalkan kalian penasaran dengan pilihan jawaban yang lain, coba kita cek aja. Di sini 61 ketika dibagi 4 itu hasilnya adalah 15 sisa 1. Ini berarti aman ya, cocok. Kemudian untuk 77, ini 77 dibagi 4, kalau misalkan kita bagi, itu hasilnya berapa sih? Hasilnya ini adalah 19 sisa 1. Karena 19 kali 4 itu adalah 76. 76 tambah 1 dapat 77 ya, maka ini aman juga, sehingga jawaban yang tepat dari soal ini fix adalah jawaban yang B, yaitu opsi yang 39. Kenapa? Karena ketika dibagi 4 dia sisanya 3, bukanlah sisa 1 seperti pilihan-pilihan jawaban yang lain. Semoga kalian paham ya. Nah, jadi itu dia tadi pembahasan 3 soal terkait tentang materi fungsi untuk video kali ini. Kalau misalkan kalian butuh latihan soal di sini, kami sudah berikan sebuah soal yang bisa kalian kerjakan di rumah, yaitu jika f adalah fungsi linear, f1 sama dengan 2024 dan fx tambah 1 tambah 20 sama dengan fx, maka nilai dari f51 adalah yang mana? Nah, ini bisa kalian kerja sendiri. Kalau misalkan kalian sudah menemukan jawabannya, silahkan komen di kolom komentar. Jawaban tercepat dan paling tepat akan kami sematkan di kolom komentar. Oke? Jadi kalau misalkan kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, share, and subscribe channel ini. Sampaikan ke teman-teman kalian yang di sekolah lain yang ikut OSN tahun ini juga, supaya mereka juga terinformasikan dan juga bisa belajar bareng kalian dan bisa menjadi juara tahun ini bersama-sama. Jadi jangan lupa di subscribe channel ini ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.